She is his guardian. Halo Sobat Spoiler, gimana kabarnya? Saya doakan sehat semuanya. Kali ini saya akan menceritakan film dari Cina yang menceritakan tentang perjalanan gadis pemberani. Dan sebelumnya, karena konten ini bersifat spoiler, alangkah lebih baiknya jika kalian menonton filmnya secara langsung. Dan baiklah kawan, langsung saja mari kita simak alur ceritanya. Film ini menceritakan kisah perempuan yang dianugerahi kekuatan Qi dari sejak lahir, kekuatan yang mengacu pada energi. Namun pada masa itu kekuatan Qi tidak diperbolehkan bagi kaum wanita, karena hanya akan membawa aib keluarga. Wanita hanya ditakdirkan untuk menikah, namun tidak untuk gadis satu ini. Ia adalah Fa Mulan yang diperankan oleh Liu Yifei. Film bermula, Fa Mulan muda sedang mengejar ayamnya yang melarikan diri dari kandang. Dengan tongkat dan kepolosannya, Fa Mulan bergerak lincah membawa kekuatan Qi yang selalu hadir dalam kehidupannya. Dengan gesitnya, ia mengejar ayam hingga menaiki loteng pemukiman. Dan tak lama kemudian, saat ayam sudah berhasil masuk kandang, Mulan masih di loteng. Kakinya terpeleset dan Mulan pun terjatuh. Kekuatan Qi membantunya bertahan dengan mengeluarkan jurus-jurusnya yang selalu ia latih. Dan dengan lincah, ia menjatuhkan diri penuh dengan keseimbangan. Semua mata menatap padanya. Mulanya sang ayah tersenyum takjub, namun senyumannya menghilang saat orang-orang mencemoohnya. Pada suatu malam saat Mulan sedang bercanda dengan adiknya tentang laba-laba yang menempel pada rambut sang adik. Saking ketakutannya pada laba-laba, sang adik memastikan apakah kakaknya hanya bercanda. Pada saat itulah Mulan mendengar percakapan ayah ibunya yang membicarakan Mulan dengan kekuatan Qi yang ada pada dirinya. Karena sang ibu sangat mengkhawatirkan saat Mulan beranjak dewasa nanti. Karena kekuatan Qi hanya boleh ada untuk laki-laki. Kekuatan Qi hanya akan menjadi aib bagi keluarga Fa jika Mulan masih tidak dapat mengendalikannya. Bisa saja besarnya nanti Mulan akan dipanggil dengan seorang penyihir. Saat Mulan sedang memperbaiki sayap patung buruk poenik yang patah karena dirinya, ayah datang menemui Mulan dan mengatakan segalanya bahwa Mulan mulai saat ini harus dapat menyembunyikan kekuatan Qi-nya dan tumbuh menjadi wanita pada umumnya. Wanita yang akan membawa kehormatan bagi keluarga Fa dengan menikahi pemuda yang telah dijodohkannya. Mata Mulan berkaca-kaca saat itu. 10 tahun kemudian pasukan Borihan bersama pasukan Rauran yang telah dibangkitkan kembali datang dengan membalas dendam kekalahan perang pada masa ayahnya yang meninggal dibunuh oleh kaisar saat ini dengan membawa seorang perempuan yang memiliki kekuatan Qi yaitu Xianlang. Ia memasuki tubuh saudagar yang sedang dalam perjalanan ke Cina. Saat benteng Garnisum Utara diserang, wanita kekuatan Qi keluar dari tubuh saudagar dan dengan cepatnya melempari para penjaga benteng dengan senjata shuriken. Semua prajurit tewas dan hanya tersisa satu orang yang tubuhnya telah dirasuki oleh Xianlang yang telah berhasil memasuki istana kekaisaran dan menyampaikan jika Borihan didampingi oleh seorang wanita yang memiliki kekuatan Qi yang tinggi. Sang pengawal kaisar tidak akan mengizinkan kekuatan Qi masuk dalam istananya, karena mereka berpikir kekuatan Qi yang buruk adalah penganut ilmu hitam. Sang kaisar memutuskan untuk membentuk prajurit yang kuat demi membunuh pasukan Rauran dan penyihirnya. Xianlang kembali marah karena merasa dicemooh kekuatan Qi-nya. Ia kembali ke markas Rauran dan menemui Borihan terbang dalam bentuk burung Raja Wali untuk menyampaikan semua pesan yang didengarnya. Namun Xianlang kembali dibuat Borihan marah saat dipanggilnya sebagai penyihir. Ia menegaskan jika ia adalah pejuang seraya ingin mencabik wajahnya. Namun Borihan mengingatkan masa lalu Xianlang saat diselamatkannya ketika semua orang mengasingkannya. Ia mengatakan jika hanya karena dirinya lah Xianlang dapat menggunakan kekuatan Qi-nya. Xianlang kembali mengatakan, marilah kita selesaikan urusan kita masing-masing. Jauh dalam perkampungan kecil, Mulan yang sudah tumbuh dewasa sedang menaiki kuda di alam bebasnya. Sampainya di rumah, ia menceritakan pengalamannya yang seru. Dan ternyata ibunya telah mempersiapkan Mulan untuk dibawa ke perjodohan. Karena Mulan telah menemukan laki-laki yang akan dijodohkan padanya. Demi kehormatan keluarga Fa Mulan menyetujui rencana ibunya. Dan mulailah hari itu, wajah Mulan diberi riasan. Ia telah pasrahkan semua rencana ibunya. Dan tibalah ia di rumah perjodohan. Dan setelah Mulan selesai menuangkan tehnya, terlihat seekor laba-laba berjalan di atas meja. Mulan langsung memindahkan teko untuk menutupi keberadaan laba-laba karena ia tahu akan ada keributan saat adiknya melihatnya. Dan benar saja Ahmad Comblang meminta Mulan untuk memindahkan tekonya. Dan tiba-tiba semua berteriak histeris.
dan semua cangkir berterbangan. Mulan dengan sigap mengeluarkan jurusnya. Ia menyusun satu persatu cangkir yang berterbangan beserta tekonya. Namun keributan kembali terdengar saat rambut pasangan Mulan terjatuh menutupi wajahnya. Cangkir dan teko pun jatuh pecah seketika. Ayah Mulan menatapnya dengan kepedihan. Ayah Mulan menatapnya dengan kesedihan karena kejadian hari ini. Bagi masyarakat di sini, hal demikian bagian dari aib keluarganya. Saat Anda akan pulang ke rumah, prajurit berkuda datang dan mengumumkan keadaan darurat saat ini. Kaisar meminta perwakilan satu laki-laki setiap keluarga untuk berperang. Namun keluarga Fa hanya tersisa ayah mereka dan keadaan kaki yang terluka karena peperangan beberapa tahun yang lalu. Ayah Mulan maju ke depan dengan mempersiapkan diri akan maju dalam peperangan walau kakinya terluka. Karena ini adalah perintah kaisar. Mulan sangat meresahkan ayahnya. Bagaimana ia akan bertahan dalam keadaan kaki yang pincang. Sang ayah tetap bersikeras untuk maju dalam peperangan karena keluarga Fa akan mematuhi perintah rajanya. Mulan kembali menghampiri ayahnya yang ada di kamar. Terlihat sang ayah yang sudah tak lagi kuat dan menggerakkan pedangnya. Ayah meminta Mulan untuk dapat bersabar dan kemudian meninggalkannya. Di saat ayahnya tidak ada, Mulan mulai mencoba menggerakkan pedangnya. Perlahan baju perang milik sang ayah dikenakannya. Mulan telah memutuskan untuk menyamar menjadi laki-laki dan menggantikan ayahnya di medan peperangan. Perjalanan menuju ke istana pun dimulai. Dalam perjalanan panjangnya, beberapa kali Mulan merasa lelah dan putus asa. Namun burung pioni selalu menampakkan dirinya untuk memberikan arah jalan agar Mulan tidak tersesat. Tibalah Mulan di tempat pelatihan prajurit muda. Sempat ada keributan kecil hingga komandan datang dan melerainya. Mulan memperkenalkan dirinya sebagai Fa Juan, anak dari Fa Zhou. Bulan pertama dalam pelatihan, Mulan belum dapat beradaptasi dengan keadaan, sehingga ia sering menyendiri agar identitas tidak terbongkar. Namun berjalannya tahun, Mulan mulai terbiasa menyesuaikan diri dengan keadaannya. Ia berteman dengan banyak prajurit selainnya laki-laki. Ia bahkan mulai bercanda dengan teman-temannya saat di dalam camp. Hingga tiba pada hari ada prajurit yang diusir karena telah berbuat tidak jujur. Saat pelatihan, ia membuang air di dalam embernya yang seharusnya dibawa menaiki anak tangga. Mulan merasa ketakutan jika akhirnya ia terbongkar identitasnya dan harus pulang dalam kehinaan. Hari ini pun jadwalnya adalah adu kekuatan dengan menggunakan tombak antara prajurit baru. Mulan berduel dengan prajurit Cheng Hong. Beberapa kali Mulan tumbang sebelum akhirnya kekuatan Qi-nya keluar. Mulan berkelahi dengan hebat. Beberapa mata tertuju padanya hingga membuat sang komandan tertarik memanggilnya ke dalam camp. Sang komandan meminta Mulan untuk tidak merahasiakan kekuatannya. Tak ada salahnya ia menggunakan Qi-nya karena sang komandan juga memiliki rahasia yang sama dengan Mulan. Dan tibalah hari di mana Mulan mulai kembali melatih kekuatan Qi-nya. Setiap pelatihan semua mata memandang ke arahnya karena dengan tiba-tiba Mulan menjadi prajurit yang hebat dan tangguh. Pasukan Rauran yang dipimpin oleh anak buah Bodhi-Han sedang membicarakan persiapan penyerangan terhadap kaisar yang dulu telah membunuh ayahnya. Mereka juga membicarakan persiapan rencana perebutan kerajaan dinasti. Para pasukan Raun meminta agar Bodhi-Han tidak mengikut sertakan penyihir Xianlang karena ia sangat tidak dapat dipercaya. Xianlang yang saat itu sedang berubah bentuk menjadi elang sontak marah pada semua orang yang memanggilnya penyihir. Bonnie Raun meneriaki semuanya bahwa mereka harus percaya jika penyihir itu tahu siapa yang menjadi majikannya. Bonnie Raun kembali memerintahkan Xianlang untuk menghancurkan garnisun selanjutnya. Xianlang mulai merasa marah dan geram dengan keadaan di sekelilingnya dan menyadari bahwa dirinya telah menjadi pelayan bagi Bonnie Raun. Sang komandan mulai menyerukan kepada prajurit bahwa kali ini saatnya mereka turun dalam peperangan dan melindungi garnisun Stepa Gunung. Sebelum para prajurit turun dalam peperangan, Mulan memutuskan untuk mengakui kesalahannya karena ia tahu kekuatan Qi tidak akan dapat digunakan jika masih ada kebohongan dalam dirinya. Namun Mulan tak berhasil mengakui identitasnya karena ternyata sang komandan adalah sahabat ayahnya. Peperangan pun dimulai dengan 1000 taktik peperangan. Pasukan Raun maju terlebih dahulu. Disusul lemparan panah dari pasukan kaisar, membuat beberapa orang yang maju pertama membelokkan kudanya. Sang komandan kembali berteriak lantang. Sayap kiri diminta untuk mengejar para pecundang,
Dan kembali terjadi adu panah dalam pengejaran, hingga tersisa 3 prajurit yang masih bertahan termasuk Mulan. Namun 2 prajurit melarikan diri. Mulan terus melanjutkan pengejaran hingga tersesat. Xianlang datang menyerangnya. Ia mengetahui identitas Mulan. Namun beberapa kali Mulan mengatakan bahwa ia prajurit pemberani. Xianlang mengatakan jika ia terus berbohong maka kekuatan Xi akan terkotori dan tidak dapat digunakan. Mulan masih tidak mengakuinya hingga Xianlang kembali menyerang dengan melempari shuriken. Prajurit Huajuan pun akhirnya tewas. Namun terganti dengan prajurit Mulan yang bangkit menuju peperangan untuk bergabung dengan prajurit lainnya. Mulan menyaksikan puluhan prajurit mati begitu saja. Ia mulai bertindak mengalihkan perhatian, memanah musuh dari bilik batu pegunungan. Sang musuh memutar balik ke tabel raksasanya. Ia menghujankan satu batu berapi ke arahnya. Pada saat itu Mulan menggunakan kekuatannya untuk menggugurkan tumpukan salju pegunungan dan longsor menyapu semua prajurit musuh. Pada saat penyelamatan diri dari longsoran salju, Mulan menyelamatkan Chen Hong yang hanyut terbawa arus salju. Setelah semua keadaan tenang, sang komandan mulai mencari para prajurit yang tersisa. Hingga perlahan ia mulai mencari keberadaan prajurit Huajuan. Dan tak lama kemudian, Mulan muncul dalam identitas yang sudah berubah. Mulan berlutut minta maaf pada komandan dan mengakui kesalahannya. Semua prajurit menatapnya terkejut. Ternyata Huajuan adalah seorang gadis. Sontak sang komandan langsung mengusirnya karena menganggap Huajuan telah membawa aib keluarganya. Dengan perasaan tersakiti, Mulan meminta untuk dieksekusi daripada hanya mengusirnya. Sang komandan hanya mengatakan ia akan dieksekusi jika memperlihatkan wajahnya sekali lagi. Mulan meratap di atas pegunungan. Ia merasa sangat dikecewakan dengan semua orang yang tidak menerima kelebihannya. Dan Xianlang kembali datang menemuinya, meminta Mulan untuk bergabung dengannya. Dan ia memberitahu rahasia Boni Raun yang sebentar lagi akan menyerang kerajaan dan membunuh kaisar. Namun Mulan menolaknya dan memilih kembali menemui komandan dan prajurit lainnya. Ia memberitahu rencana Boni Raun. Sang komandan sempat menolaknya. Hingga Cheng Hong mengatakan bahwa ia mempercayai Mulan seperti mempercayai prajurit Huajuan. Komandan memutuskan untuk menerima kembali karena kesetiaan dan keberaniannya dan memintanya untuk memimpin peperangan ini. Perjalanan Mulan dengan komandan dan prajurit lainnya pun dimulai dengan memacu kudanya menuju ke istana kekaisaran. Mulan, pejuang wanita, mulai memimpin perjalanan menyelamatkan dinastinya yang akan dihancurkan oleh Boni Raun. Pasukan Raun sudah menyerang kerajaan terlebih dahulu. Kalian pasukan yang telah dilatih dengan kekuatan Xin membuat prajurit istana tunggang langgang menyerangnya. Mereka menyelinap melalui atap istana. Xianling mengubah wujudnya menjadi elang menembus setiap pintu istana dan memasuki kamar pengawal kaisar. Sang kaisar yang hendak minum tehnya menatap elang yang bertengger di daun jendela. Xianling telah berhasil masuk dalam raga sang pengawal kerajaan. Kemudian ia menemui sang raja dan memberitahukan keberadaan Boni Raun yang telah memasuki kerajaan dan menawarkan duel. Sang raja marah kemudian langsung meminta menyiapkan pengawalnya. Sang raja mengatakan bahwa ia yang akan membunuh Boni Raun seperti ia membunuh ayahnya. Sang raja mulai meninggalkan istananya dengan menggunakan baju perangnya. Xianling telah berhasil memancing raja meninggalkan singgasananya. Sementara itu Mulan dan para prajurit lainnya yang sudah sampai di kerajaan mulai bingung melihat tidak ada prajurit yang menjaga di pintu gerbang masuk. Saat Mulan dengan prajurit lain masuk di antara barisan prajurit kerajaan, tiba-tiba pengawal raja memberi aba-aba agar pasukan Raun mulai menutup gerbangnya agar tak ada satupun pengawal yang dapat menyelamatkan raja mereka. Perang pun terpecahkan. Mereka beradu pedang dengan prajurit Raun yang sedikit namun terlatih. Sedangkan di luar sana, sang raja telah masuk dalam rencana Boni Raun. Ia dijebak dalam sebuah bangunan bambu. Raja masuk ke dalam bersama para pengawalnya. Namun tiba-tiba mendapat serangan panah yang membunuh semua para pengawal kerajaan. Dan hanya tersisa sang raja. Dengan berbagai cara, raja melawan serangan dari berbagai arah.
Hingga akhirnya ia terkepung dan terkalahkan hingga terikat di atas susunan bangunan dari bambu. Setelah sang raja terikat, Boniraun meminta agar para prajurit menyusul lainnya di kota kerajaan. Mulan dengan prajurit lainnya masih melawan musuh dari Raun untuk masuk ke istana menyelamatkan sang raja. Perkelahian hebat para prajurit terlatih mampu mengalahkan dan membuat jalan bagi Mulan untuk masuk ke kediaman raja. Namun saat ia berhasil masuk, bukan raja yang ia temukan. Xiangli sedang duduk di singgasana raja. Mulan tercengang. Xiangli mengatakan sang raja sudah berada di suatu tempat dan akan dibunuh oleh Boniraun. Xiangli terus mengatakan, jika tidak ada gunanya orang seperti kita melindungi mereka, karena keberadaannya tidak pernah dihargai. Mulan menentangnya dan meyakinkan bahwa Xiangli telah berpikir. Mulan membuktikan dengan keberadaannya yang dipercaya dan digunakan. Justru Mulan telah dijadikan pemimpin dalam peperangan ini. Mulan meminta agar Xiangli merubah keputusannya agar menjadi orang baik. Xiangli berjalan sambil mengatakan jika semua sudah terlambat. Mulan meminta untuk memberitahukan di mana rajanya berada. Dan kemudian Xiangli berubah kembali menjadi elang dan terbang menunjukkan jalan bagi Mulan menuju ke tempat rajanya. Mulan melompat dari satu atap ke atap lain. Dan hari ini ia sedang berlarian sepanjang jalan mencari rajanya. Setelah sampai di tempat Boniraun, Xiangli kembali berubah menjadi manusia dan mengatakan, jika ada wanita muda berkekuatan Qi yang telah memimpin perang, dia tidak menjadi seorang budak dan dijadikan seperti anjing peliharaannya seperti dirinya. Xiangli menyindir Boniraun dan ia pun langsung tersadar jika Xiangli sedang mengkhianatinya. Langsung saja Boniraun mengarahkan anak panah pada Xiangli. Anak panah tiba-tiba melesat ke arah Mulan. Xiangli kembali berubah menjadi elang untuk melindungi Mulan. Dan anak panah menancap ke arahnya. Xiangli terjatuh pada pangkuan Mulan sambil mengatakan, silakan ambil tempatmu Mulan. Xiangli pun meninggal dunia. Mulan berhadapan dengan Boniraun. Boniraun mengatakan gadis yang datang untuk menyelamatkan dinasti. Mulan langsung menyerangnya dengan pedang. Beberapa kali Mulan terpental karena kalah melawannya. Pedang Mulan terlempar dan terjatuh di antara mahkota yang mulai mengalir dan siap menelan raja hidup-hidup. Saat Boniraun maju dengan pedangnya, Mulan siaga bertempur dengannya dengan tangan kosong. Burung pionik kembali memperlihatkan dirinya dan melambangkan ke arah Mulan bahwa dirinya memiliki kekuatan burung pionik. Mulan melawan Boniraun dengan kekuatan Qi-nya. Dengan potongan bambu beberapa kali ia dapat mengalahkan Boniraun. Kemudian loncat di antara kayu yang terikat. Boniraun menyusulnya, adu keseimbangan dengan saling melawan. Mulan menjaga keseimbangan dengan mencoba melawannya hingga ia berhasil merebut pedang dari Boniraun dan memutus tali yang mengikat kayu yang mereka pijak. Saat Boniraun terjatuh dengan kayunya, Mulan bergelantung berpegangan dengan tali. Kemudian ia datang melepaskan ikatan tali sang raja. Saat Mulan sedang melepaskan tali ikatan raja, Boniraun telah membidikkan anak panah kepada sang raja. Namun dengan cepat, Mulan dapat melepaskan tali ikatan tangan sang raja. Dengan cepat sang raja menangkap anak panah yang melesat. Kemudian melemparkannya kembali. Mulan menendang anak panah dengan cepat ke arah Boniraun. Anak panah sudah menembus di antara dada Boniraun. Prajurit yang lain telah berhasil mengalahkan prajurit Raun tanpa tersisa. Bersamaan dengan Mulan yang telah membebaskan ikatan sang raja, raja meminta Mulan untuk berdiri dan menyebutkan namanya. Rakyat kembali memeriahkan kemenangan dengan berpesta. Di dalam istana, sang raja sedang memberikan penghargaan bagi Fa Mulan yang telah menyelamatkan negara dan nyawa sang raja. Sehingga sebagai tanda terima kasihnya, sang raja memberikan penghargaan berupa kedudukan sebagai prajurit terhebat kerajaan, sebagai petugas pengawal kaisar. Namun Mulan menolaknya dikarenakan ia telah mengambil keputusan yang dianggap sebagai aib keluarganya dan telah bersumpah untuk setia, jujur dan berani. Untuk memenuhi sumpahnya, Mulan harus kembali pulang ke keluarganya. Sampainya Mulan di kampung halamannya semua terkejut, termasuk adik Mulan yang sedang dalam perjodohan keluar menemui Mulan. Sang ayah menyambutnya. Mulan mengutarakan permintaan maafnya. Sang ayah sebaliknya meminta maaf pada Mulan karena keangkuhannya sehingga membuat Mulan pergi berperang. Kemudian prajurit kerajaan datang dan membawa titah untuk Mulan. Seluruh rakyat menunduk hormat. Sang ayah mengiranya Mulan akan didisiplinkan karena kesalahan yang baru saja dibuatnya, sehingga sang ayah telah siap untuk melindungi anak gadisnya. Namun ternyata pengawal kerajaan datang memberikan hadiah pada Mulan karena telah menyelamatkan dinasti dan negaranya. Sang raja memberikan sebuah pedang yang ditandai dengan pilar berani, jujur, setia, dan pengabdian pada keluarga.
dan meminta Mulan untuk memberi keputusan atas undangan menjadi prajurit pengawal kaisar. Burung pionik terbang memberikan arah kepada Mulan atas jawaban yang ingin diberikan untuk raja. Ini Mulan menjadi seorang prajurit. Tak lama kemudian ia menjadi seorang pemimpin. Hingga akhirnya Mulan menjadi seorang legenda. Dan cerita pun selesai. Baiklah kawan, sampai bertemu di konten berikutnya. Jangan lupa klik subscribe-nya karena subscribe itu benar-benar gratis. Jangan lupa pula klik loncengnya, share, like, and comment. Dan bye-bye.